Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita dari alam dunia, kalau sudah al-maut menjemput kita, makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat akan pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Kita disuruh banyak-banyak ingat mati. Kalau kita sering kali mengingat mati, kita banyak dzikrul maut, insya Allah ada motivasi, ada semangat untuk memperbanyak sangu setelah kematian, untuk nabung terus, memperbanyak sangu untuk mati kita. Setelah kematian kita, tidak ada lain, sangu itu adalah amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW, beliau berlomba-lomba. Begitu ketemu pada Rasulullah, seringkali para sahabat bertanya langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah memberikan jawaban, qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah, yaitu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, dan berjihad di jalan Allah. Datang lagi sahabat dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayul amal afdal, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjan mabrura, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak ada lain, balasannya adalah jannah. Wa hajjan mabrura laisa lahu apa? Jazaa'ul ilal jannah. Jadi haji yang mabrur itu balasannya tidak ada lain adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi Thauban radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ayul amal afdalu, amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala istaqimu walan tuhsu, istiqamah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah, ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bahkan ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal
yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, dan nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa, dan sedekah. Bala ya Rasulullah. Qala al-islah dzatil bain, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengabarkan pada sahabatnya Abu Darda radhiyallahu an, ada aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, yang nilai pahalanya melampaui ibadah salat, saum, dan sedekah, yaitu al-islah dzatil baini, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau sudah Rasulullah ngasih kabar seperti ini, biasanya jarang yang mau, sedikit yang mau. Paling banyak bukan jadi juru damai, tapi jadi kompor. Itulah realitas. Bukan jadi juru damai, tapi jadi kompor. Bahkan Abu Darda diberi kabar lagi oleh Rasulullah, ya Abu Darda, ada satu aktivitas amal yang bisa mengangkat derajat, yang bisa menghapus dosa. Bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah, berzikir kepada Allah, sebagaimana kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ba'dal subuh, ba'dal asar. Ba'dal subuh, ba'dal asar kita dilarang sholat. Tapi satu sisi kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak dzikrullah. Ada dzikir yang ringan tapi berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan Syekh Muhammad Zamil Zainu, beliau adalah Imam Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, beliau istiqamah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Beliau sampaikan pengalaman rohaninya. Beliau sebagai Imam Masjid Nabawi, ketika beliau dihadapkan oleh problem yang berat, Masya Allah, Allah berikan kemudahan tahap demi tahap. Ketika beliau diuji oleh Allah dengan sakit yang berat, Allah masfi, Allah maha menyembuhkan, Allah berikan kesembuhan. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW khusus memberi taujih, memberikan nasihat, khusus wasiat Rasulullah kepada kalangan nisa, kepada kaum wanita. Ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, sedekahlah, wa aktsiru al-istighfar. Jadi Rasulullah khusus memberikan wasiat kepada kaum wanita dua, sedekah dan perbanyak istighfar, supaya terhindar. Karena Rasulullah mengabarkan nanti di neraka banyak kaum wanita. Oleh karena itu Asma binti Abu Bakar
Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa supaya saya tidak mayoritas di neraka itu bagaimana caranya? Yaitu tadi sedekah dan perbanyak istighfar. Ini khusus wasiat Rasulullah kepada kaum wanita. Begitu juga kita semuanya ini. Ba'dal subuh, ba'dal asar, kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah mengabarkan kalau kita baca sayyidul istighfar ba'dal asar, malam hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ba'dal subuh kita baca sayyidul istighfar, siang hari al-maut, kematian menjemput kita, jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Padahal ini fadilahnya seperti ini, Pak. Tapi kadang-kadang karena kesibukan kita, yang diingat terus ayatnya apa? Laliyun, lali, lupa. Padahal fadilahnya Masya Allah luar biasa.